Apa iya makanan yang lagi viral ini bisa dibikin dengan bahan seadanya? Sini aku kasih tahu. Pertama, kalian siapkan dulu wadahnya, lalu masukkan tepung protein tinggi ke dalam wadah dengan takaran 8 sendok makan, sedikit garam, lalu ada baking powder. Aku pakai merek kupu-kupu ini. Masukkan sedikit aja ya. Kayaknya ini bahan yang harus ada dari rumah. Di sini aku pakai susu kental manis ya, karena nggak ada susu cair. Pakai ini tetap enak kok, nggak ngerubah rasanya. Setelah itu, aku mau masukin air 50 ml. Atau ini bisa diganti dengan susu cair ya, supaya lebih enak. Tapi harus tetap dengan takaran yang sama ya. Lalu di sini aku mau kasih minyak sedikit aja dengan takaran setengah sendok makan. Aku kasih sedikit margarin yang dilelehkan dengan takaran kurang lebih 1 sendok makan. Setelah semua bahan telah menyatu, aduk agar semua tercampur dengan sempurna hingga menjadi adonan yang lezat. Karena mengaduk pakai sendok agak susah, aku memutuskan untuk mengaduk menggunakan tanganku saja. Tapi aku rasa menggunakan sarung tangan ini juga agak susah ya. Iya, adonan ini jadi nempel semua. Setelah aku telusuri demi telusuri, ternyata adonanku kurang tepung terigu. Dan yang terakhir, aku memutuskan untuk melepas sarung tangan ini agar lebih mudah dalam proses pengadukan. Teman-teman ada yang sama gak sih kayak aku? Awal pertama bikin kue, pasti selalu lihat resep. Tapi, kalau udah kedua kalinya dan seterusnya, pasti sesuai takaran kira-kira aja. Padahal sering banget salah dan ada bahan-bahan yang selalu ketinggalan alias lupa dimasukin. Jangan ditiru ya teman-teman, terkecuali kamu memang udah sering banget bikin resep tersebut. Nah, kalau dirasa adonannya sudah nggak lengket lagi, adonan ini mau aku istirahatkan selama 30 menit lamanya. Sambil menunggu adonan selesai beristirahat, aku mau siapkan isian utamanya, yaitu kentang yang setengah ini. Karena kemarin aku beli yang ukuran terlalu besar, jadi aku memutuskan untuk membelah duanya karena aku rasa agak terlalu besar ya. Kalau terlalu besar nanti isian kentangnya agak banyak, jadi takut nanti adonannya nggak bisa ketutup. Dan jangan lupa kentangnya dicuci dulu, lalu dipotong kecil-kecil agar untuk mempermudah proses merebus supaya kentangnya matang dengan sempurna. Lalu siapkan air di dalam panci untuk merebus kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Hal ini bertujuan agar kentangnya bisa matang dengan sempurna, lalu bisa dihaluskan dengan mudah ketika proses pembuatan isian nanti. Sambil menunggu kentangnya matang, aku mau siapkan keju yang ada aja ya. Boleh pakai mozzarella juga, tapi kalau nggak ada bisa pakai keju yang biasa kayak aku kayak gini ya. Karena rasanya tetap sama, yang beda hanya teksturnya aja menurutku. Kalau keju mozzarella, dia akan lebih lumer ketika dipanggang. Tapi kalau keju yang biasa, cuma ada rasa kejunya aja, nggak ada tekstur lumernya, tapi tetap enak kok. Nggak kerasa kentang yang aku rebus tadi udah matang nih. Ini mau aku sisihkan ke dalam mangkok agar aku mudah dalam menghaluskan kentang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menghaluskan dengan cara apapun. Kalau aku, pertama aku penyet-penyet dulu dengan menggunakan spatula tadi. Setelah itu, dirasa nggak bisa dihaluskan menggunakan spatula tadi, aku berubah pikiran untuk menghaluskannya dengan ulekan ini. Kalau dirasa udah halus, teman-teman boleh masukkan bahan selanjutnya. Di sini aku masukkan sedikit lada, lalu ada sedikit garam, dan gak lupa aku masukkan setengah saset kental manis sisa membuat adonan tadi agar rasanya ada manis-manisnya. Ini aku condong ke manis ya. Untuk rasanya teman-teman boleh sesuaikan sesuai selera ya. Di sini adonan yang sudah kita istirahatkan tadi sudah bisa dimulai untuk dipipihkan. Karena di sini aku nggak ada rolling, aku menggunakan tumbler ini, tumbler hijau yang nggak ada cap badaknya, tapi ini punya mertuaku. Jadi jangan lupa dikembalikan ya. Pokoknya teman-teman bisa ikutin cara di video ini ya, karena aku susah menjelaskannya. Setelah adonan ini melebar dengan sempurna,
aku mau isi di layer pertama dengan parutan keju. Lalu di layer kedua, aku mau isi dengan kentang yang sudah kita buat tadi. Dilanjut dengan layer ketiga, aku timpa lagi menggunakan keju yang tadi sudah kita parut. Semuanya dihabiskan, jangan sampai tersisa ya. Lalu kita lipat seluruh bagian, jangan sampai ada yang bolong ya, karena kalau ada sisi yang bolong nanti isiannya bakal keluar. Dilanjut, aku mau pipihkan adonan ini agar terbentuk dan tertutup dengan sempurna. Lalu panaskan pan yang ada di rumah, ukuran apa aja ya, dengan dicampurkan sedikit margarin, jangan terlalu banyak karena menurutku agar tidak terasa giung. Ini dimasak kurang lebih 20 menitan aja ya, dengan api yang ukuran kecil teman-teman. Dan teman-teman jangan sampai lupa balik ya, karena kalau lupa bisa gosong. Dan saran aku jangan membalik menggunakan capitan ini, karena itu bisa nyangkut. Teman-teman bisa menggunakan spatula yang berbahan silikon. Nah, kuenya sudah jadi. Teman-teman juga bisa potong sesuai selera ya, atau bisa disajikan dengan topping madu atau topping lainnya. Selamat mencoba teman-teman. Semoga sedikit ilmunya bermanfaat untuk kalian. Dah.